Oke, kita lanjut lagi. Jadi ya namanya penelitian itu kan ada non eksperimen dan eksperimen. Bedanya tuh di mana? Bedanya adalah ketika kita berbicara tentang non eksperimen, berarti kita berbicara penelitian yang observasional. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian eksperimen, berarti kita benar-benar eksperimen gitu. Jadi melakukan tindakan percobaan gitu ya. Namanya eksperimen pasti ada di sana tindakan coba-cobanya gitu. Nah, kalau non eksperimen biasanya faktor-faktor yang diteliti sudah ada di alam tersebut dan kita tinggal mengobservasi. Jadi biasanya pertanyaan itu adalah yang timbul untuk penelitian non eksperimen itu biasanya adalah pertanyaan mengapa. Mengapa sih ada hasil tangkapannya berbeda? Mengapa sih terjadi variasi terhadap si ikan-ikan di kolam? Mengapa sih? Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Tapi kalau untuk si eksperimen, biasanya lebih ke kira-kira alternatif apa ya yang terbaik gitu. Kalau misalnya kita punya ikan di dalam suatu perairan yang sama, misalnya ini kalian punya, mohon maaf, jadi misalnya teman-teman punya beberapa kolam, di mana kolam tersebut terletak di ketinggian yang sama, di jenis tanah yang sama, dengan perlakuan yang sama, kenapa sih ini bisa berbeda gitu. Kita bisa mencari perbedaan itu dengan non eksperimen. Ya, tapi kalau misalnya untuk eksperimen, biasanya kita lebih ke alternatif apakah yang kita harus lakukan supaya kita mendapat hasil ini supaya sama gitu. Jadi ikan-ikan di kolam ini kita harusnya mendapatkan hasil yang sama nih. Tapi alternatif apa yang terbaik yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil tersebut? Ya, itu ada di eksperimen. Nah, karena kita ini mata kuliahnya namanya experimental design atau rancangan percobaan, maka nanti kita akan lebih konsen ke penelitian yang eksperimental seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita tilik dari pengertian percobaan, sebenarnya percobaan itu apa sih gitu kan? Jadi percobaan itu adalah serangkaian kegiatan di mana dalam setiap jengkal tahapannya itu memang benar-benar terdefinisikan dengan baik, benar-benar tertata dan ada sebab akibatnya dengan jelas gitu. Jadi misalnya nih, kenapa kita penelitian di daerah ini? Kenapa kita nggak penelitian di daerah yang lain gitu? Itu harus ada alasannya. Mengapa kita membuat perlakuan sejumlah 5? Apa alasannya? Nah, kemudian kenapa kita membuat ukuran dari perlakuan itu sekian dan sekian gitu. Jadi misalnya nih ada 5 perlakuan misal. Ada perlakuan pemberian pelet dengan 0 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 8 kilo, dan 10 kilo dalam satu daerah, dalam satu desain penelitian gitu ya. Nah, kenapa sih kita membuat ukuran perlakuan seperti itu? Nah, itu yang namanya terdefinisikan dengan jelas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang si eksperimen ini ya, tindakan percobaan atau coba-coba, maka kita memang harus siap-siap dengan kajian-kajian ilmiah sebelumnya seperti itu. Kemudian kalau rancangan percobaan itu apa sih? Oke ya, sudah kita bahas dari awal bahwa rangkaian percobaan itu adalah pola atau tata caranya penerapan dari tindakan-tindakan, yang mana tindakan ini masuk ke perlakuan atau non perlakuan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi perlakuan itu adalah sesuatu yang kita memang sengaja memberikan kepada objek. Faktor-faktor yang sengaja ukurannya kita berikan kepada objek itu. Tapi kalau non perlakuan itu biasanya ada pada lingkungannya sendiri. Lingkungan yang memberikan perlakuan terhadap objek gitu. Ya.
Jadi biasanya kalau perlakuan itu kita yang menentukan, kalau non perlakuan itu adalah faktor lingkungan. Oke, pada suatu percobaan, pada kondisi atau lingkungan tertentu yang kemudian menjadi dasar penataan dan metode analisis statistik terhadap data yang dihasilkan gitu. Jadi rancangan percobaan itu nggak hanya kita tentang memilih tentang tempat percobaan, tentang objek percobaan, perlakuan percobaan, dan non perlakuan, tapi juga kita bisa menata sampai dengan metode pengambilan datanya seperti apa, kemudian metode analisis hasil dari percobaan itu seperti apa, sampai dengan menghasilkan data yang merepresentasikan dari percobaan kita itu. Sampai dengan nanti ujungnya adalah kita bisa membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi alternatif dari percobaan kita. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pengamatan atau percobaan, kita nanti tidak akan lepas dari yang namanya faktor X sama faktor Y. Nah, faktor X itu faktor sebab, ya. Faktor X itu adalah faktor sebab, di mana biasanya kita yang menentukan sendiri kalau untuk percobaan atau eksperimen. Nah, faktor Y itu adalah faktor akibat. Faktor akibat itu apa? Jadi jadi nilai yang dia besarnya itu ditentukan oleh kondisi dari faktor X gitu. Kondisi faktor X itu juga bisa caranya, waktunya, dan macam-macam gitu. Jadi faktor Y itu adalah peubah tidak bebas kalau misalnya di statistika ya. Tapi kalau untuk faktor X itu adalah faktor peubah bebasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, jadi si faktor Y itu adalah nilai yang memang hasilnya itu benar-benar tergantung dari pengaruh X, baik itu perlakuan atau kondisi percobaannya. Kondisi percobaan itu bisa jadi lingkungan percobaan, lingkungan yang dijadikan untuk penelitian, seperti itu. Oke ya, jadi ada faktor X, ada faktor Y. Kalau faktor X itu adalah faktor sebab, kalau faktor Y adalah faktor akibat. Nah, ini pasti nggak asing untuk teman-teman juga. Jadi ada analisa regresi, analisa sidik ragam, gitu kan. Nah, sebenarnya kecenderungannya itu kemana sih mereka, gitu kan? Mungkin kalau sudah kita dapatkan dari dari statistika dasar, gitu ya. Jadi analisis regresi itu sebenarnya lebih ke kita mencari perlakuan terbaik, tapi kita bandingkan dengan perlakuan yang lain gitu. Jadi gini, jadi kalau misalnya ada faktor Y, ada beta 0, beta 1X gitu kan. Jadi kalau regresi itu kita misal seperti ini contohnya. Analisis peran cuaca dan iklim terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di pesisir utara Jawa, Pantura. Gitu kan. Nah, kita kalau yang analisis peran cuaca dan iklim itu lebih ke observasional dan ini lebih ke regresi. Jadi kita nanti bisa melihat hasil tangkapan ini kalau misalnya dipengaruhi sama cuaca dan iklim itu seperti apa sih? Atau seberapa besar cuaca dan iklim ini mempengaruhi hasil tangkapan gitu. Ya, tapi kalau misalnya analisis sidik ragam, jadi seperti ini.
Pengaruh perbedaan umpan terhadap hasil tangkapan rajungan pada alat tangkap bubu lipat di Pangkah Wetan. Perbedaan umpan di sini nanti sama si ansira ini, si analisis sidik ragam, itu akan diberikan alternatif terbaik. Oh, ternyata umpan yang terbaik untuk tangkapan rajungan itu adalah umpan A atau umpan B atau umpan C seperti itu. Beda dengan yang regresi atau korelasi. Jadi kalau regresi atau korelasi dia itu lebih ke pengaruh dari suatu hal. Tapi kalau si ansira atau analisis sidik ragam, kita lebih menganalisis mana sih yang terbaik gitu. Oke. Semakin bingung teman-teman? Oke. Jadi nanti kita hipotesis, teman-teman sudah nggak asing kan hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap hasil percobaan yang akan diterima. Jadi kita mengkira-kirakan sebenarnya dari penelitian ini tuh kira-kira jawabannya apa sih gitu. Ya. Jadi sebenarnya hipotesis itu memang harus dibuktikan gitu kan, harus dibuktikan, diuji. Kemudian pengujian untuk pembuktian hipotesis ini dilihat dari signifikansi atau pengaruh nyata tidaknya dari faktor X terhadap faktor Y gitu. Kan pengaruh itu ada dua kan? Jadi ada pengaruh dari faktor-faktor itu sendiri, pengaruh perlakuan, dan pengaruh non-perlakuan. Ya, jadi ada pengaruh perlakuan dan ada pengaruh non-perlakuan. Kita lihat lagi. Pengaruh perlakuan X itu akan ada artinya jika pengaruh X lebih besar dari pengaruh non-perlakuan. Jadi, kita apabila ingin membuktikan hipotesis kita benar atau salah, kita harus membuat kita harus tahu bahwa si percobaan ini tuh pengaruh perlakuan yang kita buat itu lebih besar daripada pengaruh non perlakuan. Non perlakuan itu tadi pengaruh dari mana? Pengaruh dari lingkungannya sendiri gitu. Ya, karena kita kan kalau misalnya percobaan itu pasti ada di lingkungan, dan lingkungan itu kita yang nggak bisa mengkontrolnya gitu kan. Pengaruh non perlakuan akan timbul jika perlakuan X diulang sebanyak n kali gitu. Nah, kita akan tahu di dalam suatu penelitian lingkungan itu ternyata berpengaruh atau enggak sih, itu kita harus mengulangnya berkali-kali gitu kan. Misalnya nih dalam suatu percobaan kita mendapatkan besar atau beratnya ikan yang berbeda gitu kan. Dari ulangan pertama dengan pelet sejumlah 1 kilo, ulangan pertama kita mendapatkan 20 kg ikan. Ulangan kedua panennya menghasilkan 23 kg. Ulangan ketiga kita menghasilkan 18 kg. Ulangan keempat kita menghasilkan 21 kg. Nah, ketika kita punya ulangan sebanyak n kali tersebut, kita akan mendapatkan beberapa hasil yang berbeda. Nah, biasanya dari hasil-hasil itu akan kita rata-ratakan. Kalau misalnya sudah kita rata-ratakan, kita nanti nemu yang namanya galat. Ya, jadi galat itu adalah nilai selisih dari rata nilai yang dihasilkan dari keseluruhan percobaan dengan masing-masing nilai percobaan. Oke, semakin bingung teman-teman? Nanti kita akan coba lihat dari data yang kita contohkan di sini, ya. Jadi ulangannya itu biasanya disebut dengan replikasi, simbolnya R.
Ragam data akibat dari pengaruh non perlakuan ini disebut salat. Jadi kan tadi kan